welcome back with me. Di video kali ini kita akan membahas tentang pronunciation. So, apa yang akan kita bahas tentang pronunciation di sini? Well, aku akan nge-share ke kalian gimana cara memperlancar pronunciation kita dalam bahasa Inggris. Let's check it out. Yang pertama, hal yang bisa kalian lakukan adalah dengan recording your voice, kemudian kalian coba untuk mendengarkan sendiri. Kenapa kita lakukan cara itu? Karena ketika kita mendengarkan suara kita sendiri, setelah di-record itu, kita akan tahu di mana sih pronunciation yang belum sesuai dan juga intonasi yang kurang cocok ketika kita mengucapkan suatu kalimat atau kata dalam bahasa Inggris itu. So, lama-kelamaan ketika kita coba terus-menerus, we repeat that many times, kita ulang terus cara itu, lama-kelamaan kita akan terbiasa mendengarkan suara kita sendiri, karakter suara kita sendiri, dan akhirnya kita akan menemukan which part or model atau style apa yang cocok dengan kita ketika kita ingin berbicara bahasa Inggris. So you can do it. Try to record your own voice, kemudian dengarkanlah. Itu benar-benar efektif sih menurut aku. Karena aku udah nyobain, when I heard my voice, when the first time I recorded my voice, kayak, oh ya di sini harusnya seperti ini. Tapi ya itulah, di practice makes perfect. Ketika kita latihan terus, maka kita akan improve di situ. Oke, tips yang kedua adalah ubah pengaturan bahasa di HP kalian dengan bahasa Inggris, oke? Berhubung kalian lagi belajar bahasa Inggris, jadinya ya kita setting pakai bahasa Inggris dong. Kenapa kita ubah pengaturan bahasa sistem operasi di HP itu ke dalam bahasa Inggris? Karena secara otomatis kita akan familiar dengan bahasa Inggris itu sendiri. Karena apa? Di tulisannya ada di HP seperti menu dan lain sebagainya, back or apalah itu semuanya, pasti langsung secara otomatis tersetting ke dalam bahasa Inggris. Jadi kita akan otomatis melihatnya kan, dan lama-kelamaan kita akan familiar dengan kata-katanya. Ketika kita ngetik, itu juga bisa di setting keyboardnya ke dalam bahasa Inggris juga. Nah, nanti akan tersetting sendiri ketika kita menulis bahasa Inggris yang salah, kata bahasa Inggris yang salah, maka si sistemnya akan secara otomatis membenarkan penulisan kita. So, we can learn either writing or speaking, right? Oh, also pronunciation. Sekarang, tips yang ketiga adalah sering-sering mendengarkan video bahasa Inggris atau nonton filmnya ya. Dan ketika teman-teman nonton video bahasa Inggris itu, fokuslah ke posisi mulut si speaker. Karena itu akan mempengaruhi pemahaman kalian dalam mimik, muka, expression, pastinya pronunciation-nya. Gimana cara yang benar membuka mulut ketika mengucapkan suatu kata dan ketika kalian berbicara. Oke. Nah, contohnya nih, kalian suka nonton video apa? Maybe animation, cartoon, or video lesson mungkin, video pelajaran, materi-materi bahasa Inggris gitu. So, you can pay attention to the mouth. Kalian bisa memperhatikan posisi mulut si speakernya. Nah, contohnya adalah They got an pure talent. They got an pure talent. Mirip nggak? You can rate how many percent I did it. Jadi dengan cara itu kalian kan, like I did before, seperti yang aku lakuin tadi, kalian selain tahu pronunciation-nya, kosakatanya juga tahu, dan juga expression-nya, ekspresi mukanya, I mean, ya. Yeah? So you can just try it, guys. Jadi bisa dilakukan. It's so easy. You can just access your YouTube. Bisa kalian langsung buka YouTube kalian dan just watch it, just repeat it, or impersonate, detail. Nah, that's cool. Tips yang selanjutnya adalah you should learn about phonetic alphabet. Anyway, apa sih phonetic alphabet itu? Phonetic alphabet adalah suara bahasa Inggris yang sudah ditentukan atau disahkan secara international. We are used to call it as IPA, International Phonetic Alphabet. Karena kenapa kita harus mempelajari itu? Why? Nah, ternyata pengucapan dan spelling alfabet dalam bahasa Inggris itu berbeda ketika berada di dalam sebuah kata bahasa Inggris. Padahal ya, pengejaannya huruf H itu kan H.
Tapi ketika sudah berada di dalam kata bahasa Inggris, dia nggak dibaca H lagi, melainkan Oke, nah itu fungsi dari mempelajari si phonetic alphabet. Anyway, ada totalnya 44 phonetic alphabet di dalam bahasa Inggris yang itu kayaknya udah pernah aku jelasin di video yang lain. You can just check this link, okay? Check this video. Ada 44 dan dibagi menjadi dua, yaitu consonant dan vowel. Nah, vowel ini dibagi jadi dua lagi, yaitu monophthong dan diphthong. Oke, sebenarnya agak membingungkan untuk beginner ketika mempelajari phonetic alphabet karena ya itu tadi, like I said before, ini nggak pernah dipelajari ketika kita sekolah. Tapi saya juga baru ngeliat atau baru mempelajari ini di kampus Inggris. Well, okay, firstly, I was being confused about this lesson. Pertama kali aku bingung banget belajar tentang fonetik ya. Susah diingat juga karena ya memang simbol-simbol yang asing buat aku pertama kali ngeliat. Oh, but as long as I teach this lesson, jadi kebiasaan. So, yang penting adalah terbiasa. When we are used to see that, those symbols, kita akan terbiasa dengan sendirinya. Tapi, nggak cuma teorinya aja, kita juga harus membarengi dengan practicing. Ya, itu tadi selain mempelajari teorinya, kita tahu bentuk-bentuk simbolnya, kita juga mempraktekkan gimana cara mengucapkan setiap phonetic alphabet itu tadi. Well, tips yang terakhir adalah lakukan tongue twister. Do the tongue twister. So there are a lot of tongue twister challenge in social media. Kalian bisa cobain itu. Firstly, it will feel so hard. Pertama kali bakalan sangat-sangat susah dilakukan karena nggak kebiasaan dan kata-katanya kan kita baru baca satu kali. So just do it many times. Ulang-ulang terus, itu sih. Jadi jangan insecure dulu kalau belum bisa melakukan tongue twister. Karena itu butuh proses ya. Kita harus memahami kata-katanya, kita harus mengulangnya berkali-kali. So finally we gonna get it. Seperti can you can is a can you can is a can. Okay, so when you're doing this tongue twister, you gonna kalian akan berlatih mengucapkan suara k. Ya, karena mostly suara yang ada di setiap kata dalam tongue twister tadi itu adalah suara k. Can you can is a can. Try it. So guys, well, sebenarnya masih ada banyak lagi tongue twisters yang bisa kalian coba. So you can just kalian bisa langsung search di internet, banyak banget tongue twister di situ. So try it one by one. Kalau kalian bingung gimana cara ngucapinnya sekaligus, how to pronounce these tongue twisters, cari satu persatu pengucapan kata-kata dalam tongue twister itu. Okay? So that's it that I can share to you. Gimana tadi cara memperlancar pronunciation kita. So thank you for watching my video, guys. See you again in the next video. See ya, tata. Kampung Inggris WE.